Oke, sekarang kita bakal sedikit nginget, aku bakal review gimana caranya menyetarakan reaksi redox dan itu dengan logika yang benar-benar kepake banget. Jadi nggak usah bingung ngapalin, aku nggak suka sebenarnya ngapalin. Nah, jadi kita harus pertama dulu ngerti. Jadi penyetaraan reaksi redox itu ada dua nih caranya. Yang pertama kan setengah reaksi sama perubahan bilangan oksidasi. Terus bedanya apa? Sebenarnya sama aja mereka, cuman kayak pengerjaannya doang yang beda, hasilnya pasti sama ya kan, namanya cara. Nah, terus dari sini kita bakal belajar dulu basicnya, logikanya biar dapet nih esensi dari penyetaraan reaksi redox tanpa harus ngapalin. Emang ada yang dihafalin tapi itu cuma bagian awal, sisanya logika semua. Jadi yang pertama kalian harus tahu dulu basicnya dulu nih. Kalau sesuatu ditambah elektron, which is kalau elektron itu kan gini kan nih. Pasti sesuatu itu akan ditambah muatan negatif ya kan, karena elektron itu muatannya negatif. Terus kalau sesuatu ditambah H+, nah berarti sesuatu itu ditambah muatan positif dari H+-nya itu. Jadi kayak sesuatu, apa aja kayak sesuatu tuh bisa senyawa, bisa unsur. Kalau ditambah H+, nanti dia ketambahan muatan positif ya. Oke, terus lanjut. Sesuatu ditambah OH- berarti sesuatu itu ditambah muatan negatif. Nah, dari situ kita udah paham basicnya. Terus ini aku ada nyelipin kalau misalnya nanti dalam suasana basa perbandingan H2O sama OH- itu 2:1. Ini nanti kalian bisa lihat contoh simple banget. Kayak misal ada 2 OH-. Di sini ada 1 H2O. Kenapa begitu? Karena lihat H plusnya 2. Ya kan? H plusnya 2. Dan di sini juga satunya H plusnya 2. Nah, kita pedulinya sama H plusnya ya, O-nya enggak gitu. Jadi maksudnya gitu, perbandingan H2O banding OH-1 2 banding ini 2, ini 1, berarti 1:2. Itu kayak gitu. Tapi itu simpelnya aja. Nanti bakal kepake di sini kok. Bisa dilihat secara langsung. Nah, dan sekaligus yang paling penting itu kalau dalam asam dan basa itu kayak suasana asam dan basa itu bedanya cuma di H plus atau OH-. Kalau asam itu H plus, basa itu OH-, dan keduanya sama-sama punya H2O. Nah, yang khusus aku bilang kenapa cuma basa doang, karena di sini ingat kalau H plus sama H2O, iya kan, H plus sama H2O. Tapi kalau OH- sama H2O hanya ada O-nya, maksudnya sorry, O-nya itu ada dua, baik di H2O sama di OH-. Begitu juga kalau di sini kan nggak ada O kan, kalau di sini kan nggak ada O, kayak cuman O-nya cuma di sini doang. Tapi kalau ini sama ini O-nya di dua-duanya, makanya di situ dibikin perbandingan gitu. Jadi di sini di yang suasana asam ini sebenarnya aku mau tekankan sekali lagi kalau penyetaraan reaksi redoks itu apa sih yang disetarain? Nah, kalau kita kan kenal dulu kelas 10 itu menyetarakan koefisien ya kan? Penyetaraan koefisien. Simpelnya gitu. Tapi kalau di redoks nyebelin banget. Oke, balik lagi. Kalau di redoks itu yang disetarain itu dua koefisien sekaligus elektron. Jadi nggak boleh salah satu. Koefisien doang nggak boleh, elektron doang juga nggak boleh. Tapi harus dua-duanya. Makanya yang aku tekankan di sini, mereka tuh starternya sama. Awalannya sama, baik setengah reaksi maupun biloks, yaitu koefisien dulu. Nah, koefisien yang di sini yang disetarakan itu nggak semuanya, tapi yang atom-atom yang jelas biloksnya itu berubah yang kita nggak ketahuin. Contohnya gini, ada Cr2O7 yang kita udah tahu kan pasti ini min 2 kan, min 2 kali 7 min 14, di sini min 2 berarti sini plus 12 gitu, iya plus 12 kan. Nah ini jadi kayak H, selain O dan H biasanya itu yang disetarain dulu koefisiennya. Jadi di sini ada dua nih, ada 2 Cr, di sini ada 1 Cr ya kan. Nah itu nanti diituin di apa, di disarain. Di sini juga sama kan, mereka tuh masih sama. Nah, karena aku pertama-tama kita coba dulu ya setengah reaksi. Di sini maksudnya setengah reaksi tuh maksudnya dibagi dua loh. CR2 sama CR3, pasangan-pasangannya lah. Nah,
Oke, di sini ada dua CR, di sini ada satu CR. Berarti di sini dikali 2. Udah sama? Oke, bawahnya. Di sini ada 2 C, di sini ada 1 C. Dikali 2. Ingat ya, O sama H itu nanti aja dulu. Pokoknya atom-atom yang ya bisa dibilang atom pusat lah. Nah, atom pusat. Nah, setelah udah disamain koefisiennya, kita lanjut biar sekaligus kalian bisa ngelihat. Di sini ada 2 CR, di sini ada 1 CR. Berarti sini kali 2. Di sini ada 2 C, di sini juga ada 1 C. Berarti di sini dikali 2. Oke, sudah sama. Nah, barulah tahap selanjutnya yang beda. Nah, kalau tahap selanjutnya di setengah reaksi itu, kalian tuh cuma tambahin O aja. Bagi yang kekurangan elektron. Nah, aku nggak peduli kekurangan, kelebihan, dan sebagainya, itu bisa banget dilogikain. Tapi kalau di perubahan Bilox, itu baru dihitung Biloxnya. Oke, yang pertama dulu ya, ini setengah reaksi. Di sini kan udah beda nih. Jadi yang di setengah reaksi yang aku bilang tadi, O, kita ngecek O-nya. Pertama-tama cek dulu O-nya. Di sini O-nya 7. Ya kan, 7. Di sini nggak ada O. Berarti di sini kelebihan 7 di sini. Nah, coba deh, logikanya biar setara diapain? Kedua-dua ruas harus punya O. Berarti yang nggak punya O di sini kan? Di sini di sebelah kanan ini. Ya udah kita tambahin apa? Ingat, ini suasana asam. Asam tuh cuma punya H sama H2O. Nah, yang punya O hanya H2O berarti, dan O itu koefisiennya 1. Jadi kayak lo mau nambahin 7O, ya tetap aja 7H2O. Karena O-nya 7. Udah hitungan 1, nggak usah ada perbandingan, nggak usah dikali 2, nggak usah dibagi 2. Tulis aja. Oke, di sini 7. Di sini nggak ada, berarti kita tambahin 7. 7 apa? 7H2O gitu. Nah, langsung sigap dong. Kalau gini langsung sigap loh. Di sini ada H, di sini nggak ada. Langsung tambahin. Sebanyak berapa? 7 kali 2, 14H. Nah, ingat ya, ini suasana asam, jadi pakainya H. Nah, udah kan, di atas udah finish nih. O sama H-nya udah dulu. Di sini ada berapa O nih? Ada 4. Di sini ada 4 juga. Oke, nggak usah. Gampang, nggak usah. Nah, sudah disamain O-nya udah, H-nya udah, barulah yang aku bilang tadi. Bukan koefisien, ini koefisien udah. Yang aku bilang tadi apa? Elektron. Nah, elektronnya sekarang disamain. Di sini ada apa namanya? Elektron sebanyak 14 ya. Plus 14. Di sini ada 2. Untuk semua senyawa loh, untuk semua senyawa. Berarti di sini ada min 2. Di sini ada 3 kali 2 plus 6. Di sini 0 ya. Oke, nah ini baru logika dipakai banget. Nah, di sini ada 14 kurang 2. Di sini berarti ada plus 12 ya. Yang sini ada plus 12. Di sini ada plus 6. Nah, logikanya ini kan ditambah elektron. Ini tuh ditambah elektron. Nah, aku bilang tadi, sesuatu ditambah elektron berarti sesuatu itu bakal ditambah muatan negatif. Oke, di sini plus 12, di sini plus 6. Berarti kalau di sini ditambah elektron berarti makin berkurang dong. Maksudnya misalnya ya ditambah 5 elektron. Berarti 6 tambah 5 plus 1 dong, nggak sama dong elektronnya. Nah, disinilah baru kita tambahin. Kita tambahin elektron itu di sebelah kiri. Kenapa begitu? Karena aku bilang tadi, ini 14 kurangi 2, ini kan plus 12 nih total. Ini plus 6. Kalau misal ini ditambah, coba ya, ditambah 6 elektron. Berarti berapa? 12 dikurang 6 ya. Maksudnya plus 12 min 6. Berarti plus 6. Cocok? Cocok. Nah, gitu, logikanya gitu. Terus yang ini, di sini ada min 2 nih. Di sini ada min 2 elektron. Di sini ada 0. Nah, ingat, biar kan kita nambahin elektron nih, Elektron tuh muatan negatif. Kalau di sini ada negatif, di sini nggak ada, ya udah tambahin aja di kanan. Berapa? Sebanyak 2 elektron. Gitu, Bos. Jadi, nggak usah yang bagian kurang mana, yang bagian lebih mana. Yang penting ya, ini aja, lihat aja muatannya. Biar mereka sama-sama kiri sama kanan sama, ya harus ditambah berapa, dikurang berapa sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, barulah kita di sini. Kalau di sini beda ya. Di sini beda. Di sini nggak ada kayak gini, nggak ada cara kayak gini. Tapi sama-sama tambah elektron. Oke, kita lanjut aja deh ke cara yang ini. Samanya di mana sih gitu kan? Kalau di sini tadi setelah sama-sama koefisien, nah di sini tambahin O, tapi di sini aku bilang beda.
Nah, kenapa begitu? Nah, bedanya di mana? Kalau di sini koefisiennya udah disamain yang atom pusatnya, baru kita cek biloxnya karena ya namanya perubahan bilox, cek bilox masing-masing. Oke, di sini min 2, di sini min 14 ya. Berarti di sini plus 12. Ada masalah? Plus 12. Nah, ingat, di perubahan bilox itu nggak kayak kamu ngitung bilox. Di sini tuh bilox total gitu loh, paham nggak? Total. Jadi nggak usah dibagi lagi. Kayak kalau misalnya biasanya kita ngitung bilox CR tuh plus 12 bagi 2 plus 6 gitu kan. Enggak usah. Di sini nggak usah. Baik ini, baik koefisien, nanti semuanya dikali dan itu ditotal. Ya, ingat di perubahan bilox itu bilox total. Nggak usah dibagi lagi, nggak usah dikurang, ya nggak usah. Pokoknya total gitu. Di sini coba min 2, di sini min 8. Berarti di sini plus 6. Ya, ada masalah? Lanjut. Di sini 3, di sini 2. 3 kali 2. Nah, kalau biasa kan plus 3 doang nih. Tapi kita kaliin koefisiennya. Plus 3 kali 2, 6. Terus di sini 0. Oke, maksudnya 0. Di sini kan ada min 2 nih. Ya kan, min 2 kali 2. Min 4 kali 2, bener banget. Min 8. Kalau di sini min 8, di sini berarti plus 8. Udah. Jadi harus dikali koefisien iya, di ini juga iya, di sininya sendiri juga iya gitu lah. Paham ya maksud aku? Setelah itu, nah ini kan kita baru cocok-cocokin dulu. CR sama CR gitu kan, biasa, standar. CR sama CR. Ini. Terus C2 sama 2C, ya kan? Standar. Nah, dari CR ke CR3 dari 12 ke 6. Dia reduksi apa oksidasi? Reduksi. Sebenarnya bisa dilihat langsung dari ya elektronnya berkurang gitu aja, tapi maksudnya biloxnya berkurang gitu kan. Cuman logikanya lagi aku bilang, kalau misalnya reduksi apa coba pengertian reduksi? Reduksi adalah menangkap elektron. Berarti plus 12 menangkap berapa elektron supaya menjadi plus 6, berarti dia menangkap 6 elektron. Ingat, kalau nangkap 6 elektron berarti 12 min 6, ya kan? Nangkap elektron. Ini, sesuatu ditambah elektron dia jadi muatan ditambah muatan negatif, berarti 12 ditambah min 6 plus 6. Cocok? Cocok. Kalau nangkap elektron berarti dia apa? Reduksi. Ya, mengetes aja kemampuan. Walau kalian udah tahu kalau biloxnya berkurang reduksi, tapi kan ya harus dipakai juga. Kenapa dibilang reduksi gitu. Terus ya udah jelasin oksidasi ya. 6 jadi 8. Dia melepas elektron. Ingat, kalau tadinya melepas elektron ya, jadi plus 6 nih. Plus 6 jadi plus 8, berarti dia melepas 2 elektron. Kenapa gitu? Melepas gitu kan. Ya apalan zaman dulu lah. Berarti dia melepas sebanyak 2 elektron. Gitu. Dan ini termasuk reaksi oksidasi karena biloxnya nambah. Nah, sudah gitu, ini masih belum kelihatan ya. Kalau di sini kan udah ada H2O, di sini belum ada nih. Oke. Berarti kita masih lanjut ke perubahan bilox. Nah, di sini ada 6, di sini ada 2. Mereka tuh pengen biar elektronnya sama. Itu aja intinya. Ini juga sebenarnya pengennya elektronnya sama. Di sini ada 6, ada 2. Iya kan? Sama kan 6, 2. Nah, kalau biar sama apa? Biar sama di KPK-in. Standar. Kalau di sini ada 6 sama 2 KPK-nya berapa? 6. Ya udah. Di sini dikali 1. Benar? Di sini kali 3. Nah, pengalinya ini yang bakal jadi koefisiennya. Coba kita tengok. Ini lihat ya. Ini sama ini. Berarti semuanya dikali 1. 1, 2 kali 1, 1. Nah, ini nih. Lihat nih tanda ke atasnya. Ini 3. Oke, berarti sini kali 3 nih. C2O4 2- itu dikali 3. Nah, kalau udah di sini. Nah, ini kali 3. Oke, ini kali 3 berapa nih? 2 kali 3, 6 ya. Jadi 6 CO2. Gitu. Nah, setelah itu udah dikali koefisien semua, barulah sama kayak tadi. Di sini elektronnya
Coba yuk kita setarain dulu ya. Udah sama belum elektronnya gitu. Di sini ada min 2 nih. Ya kan total min 2 untuk semua ini. Pakai warna yang beda deh. Di sini ada min 2, 2 min sama aja lah min 2. Di sini ada min 2 kali 3. Nah, min 6. Jadinya min 8 kan totalnya. Di sini ada berapa? Ada plus 6. Di sini ada 6 CO2 netral. Oke. Di sini ada min 8 sama plus 6. Oke, min 8 sama plus 6. Karena sorry, ini kok basah sih? Ini asam ya. Ini asam. Nah, min 8 di sini ada min 8. Di sini ada plus 6. Nah, kalau asam itu kan aku bilang, yang punya muatan siapa? H+ kan, bukan H2O. H+. Jadi kita mainkan H+-nya di sini. Biar mereka setara. Kalau H+ itu sesuatu ditambahkan H+ bakal ditambah muatan positif. Berarti kita kalau sini tambah positif makin positif. Kalau di sini tambah positif bisa nggak ke sini? Bisa. Min 8 ditambah berapa biar supaya plus 6? Ditambah. Tambah. Ayo berapa H+? 4. 14. Ya kan? 14 kurangi 8 berapa? Plus 6 kan? Nah, kira sama deh. 14 H+ di sininya udah sama nih. Di sini ada 6, di sini ada 6 juga. Gitu. Sama kan? Nah, kalau yang di atas gimana? Sebelum ke atas kita masih yang di bawah. Di sini udah 14 H+. H2O-nya mana? Nah, menurut aku gini. Di sini udah ada H+ nih. Di sini nggak ada H+. Nah, dapat H+ dari mana? Dari H2O. Ingat pasangannya. Kalau asam berarti dia di H+ sama H2O. Berarti di sini tambah berapa H2O? Sini ada 14. Coba ya kita tulis dulu H2-nya ada berapa sih. Oke, di sini 14. Berapa biar hanya setara? 14 bagi 2, 7 nggak? Bener nggak 7? Coba kalau kita kalian 14 sama 14. Cocok? Cocok. Nah, selesai. Kita ini selesai ya? Jangan-jangan ini selesai. Oh iya bener, ini selesai. Yang bawah ini selesai ya. Sebenarnya dua-duanya gampang sih beneran. Nah, baru kita benar-benar cek ulang sampai ulang-ulang. Di sini ada 14 H. Oke, yang pertama koefisiennya dulu. Hanya ada 14, Terus CR2 O7 7 4 tambah 3 berapa? 12 ya? 12 tambah 7 19. Di sini ada 7 tambah 12. Nah, sama ya. 19O. Terus C-nya C2, C-nya sini ada 6. Sini ada 6 juga. Terus udah O-nya udah. Oke, setara. Nah, tadi kan udah dicek koefisiennya sudah sama semua. Nah, karena udah koefisien selesai, kita cek elektronnya. Di sini ada 14. Di sini ada min 8. 14 kurangi 8 plus 6. Di sini ada 2 kali 3 plus 6. Di sini netral. Nah, jadi sama koefisien sama, elektron sama, barulah ini reaksi setara. Di KPK gimana caranya? Ya udah, 6 sama 2 KPK-nya berapa? 6 kan? Ini ya udah dikali 1, ini dikali 3 semuanya. Dikali 3. Berarti kalau kita tulis di bawah semuanya nih reaksinya ya. Berarti di sini ada 6 kan dikali 1 nih di atas karena udah KPK-nya udah 6 gitu kan. 6 elektron ditambah 14 H+ ditambah CR2O72- menjadi 2CR3+ ditambah 7H2O. Udah tinggal copy paste. Nah, di sini di bawah dikali 3. 3C2O42-. Nah, lanjut di sini dikali 3 semua, 3C2O42- ya. 2- dikali 3 6 CO2 ditambah 6 elektron. Nah, untuk reaksi kimia bisa dicoret-coret. Di sini ada 6 sama coret. Terus di sini dia punya nggak bisa dicoret ya. 14 di sini nggak ada 14. Di sini H2O nggak ada. Oke, berarti tulis aja semuanya. Berarti 14 H+ ditambah 3C2O42- ditambah CR2O72- menjadi 2CR3+ ditambah 6CO2 ditambah 7H2O, which is sama nggak? Sama ya, 14 H+. Sorry, nggak
Nggak bener kok, bener 3C2 nya di sini ternyata. Aku gak lihat, aku kira ini 3CR. 3CR udah, CR2-nya udah, sama koefisiennya ini juga 2CR, terus ini 6CO2 udah, terus 7H2O selesai. Sama kan? Nah, jadi gitu. Sebenarnya nggak usah pusing sama mana sih yang kelebihan O, kelebihan H, dan kekurangan, dan bla bla bla. Intinya logikanya ya cuman ini aja. Sesuatu ditambahin ini, dia bakal ini berapa supaya setara, gitu aja. Ingat, di sini tuh fokusnya yang pertama itu penyetaraan koefisien. Jadi koefisien dulu selesai ditambahin H2O. Kalau ini tambahin O, H, di sini koefisien atau bilox, terus yang intinya terus itu yang pertama, yang kedua elektron. Jadi harus memenuhi dua syarat ini untuk penyetaraan reaksi redox.